warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ibu pada hari ini semuanya? Alhamdulillah baik ya. Nah, pagi ini kita kedatangan dari pihak Puskesmas dan juga BNPB untuk menyampaikan materi terkait pencegahan pada saat gempa bumi, Bu. Jadi nanti ibu bisa mendengarkan materi yang akan disampaikan, dan nanti apabila ada yang ingin tanyakan mungkin bisa menanyakan kepada pihak BNPB maupun pihak Puskesmasnya ya, Bu ya. Semoga nanti acara kita berjalan lancar. Dan itu pertama kali kepada pihak Puskesmas mungkin bisa untuk menjelaskan terlebih dahulu terkait materinya. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Saya dari pihak Puskesmas. Di sini kami bersama BNPB juga akan melakukan sosialisasi pra bencana terkait dengan bencana yang sering dialami oleh desa ibu-ibu, yaitu gempa bumi ibu-ibu ya. Pertama-tama, apakah ibu-ibu ada yang tahu apa itu gempa bumi? Pergerakan tanah. Kemudian ada yang tahu lagi? Tanah yang retak. Ya benar ibu ya. Gempa bumi itu bisa terjadi karena gunung berapi ataupun karena pergeseran tanah. Kemudian saya akan menjelaskan apa-apa saja yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi. Yang pertama sekali itu ibu-ibu tidak boleh panik. Dalam keadaan genting seperti gempa bumi itu ibu-ibu tidak boleh panik, harus tetap tenang. Kemudian ibu-ibu harus segera, jika di dalam rumah atau dalam ruangan atau dalam bangunan, itu harus segera keluar. Setelah itu ibu-ibu juga ketika berada di gedung-gedung yang tinggi, misalnya di mall atau di bangunan-bangunan tinggi, itu bisa melewati tangga darurat dan menjauhi lift. Jadi sebisa mungkin ibu-ibu untuk tidak turun menggunakan lift, karena bisa saja nanti liftnya itu macet atau berhenti di tengah-tengah, sehingga ibu-ibu mungkin akan tidak bisa keluar dari lift itu. Jadi harus menggunakan tangga. Kemudian ketika menggunakan tangga, mungkin ibu-ibu ada yang tahu apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika menggunakan tangga? Lari-lari. Iya, lari-lari, benar. Ada yang tahu lagi? Iya, tidak boleh panik. Kemudian jika menggunakan sepatu tinggi, ibu-ibu mungkin bisa melepaskan sepatunya dulu, kemudian bisa menggunakan tangga daruratnya dengan tidak saling mendorong ataupun dengan tidak berdesak-desakan dan panik. Takutnya nanti ketika menggunakan tangga secara desak-desakan justru akan membuat korban lebih banyak. Kemudian ketika ibu berada di dalam rumah ataupun berada di dalam kantor dan tidak menemukan perlindungan, mungkin ibu-ibu bisa bersembunyi di bawah meja seperti ini sampai gempanya itu reda, seperti itu ibu ya. Tapi ketika ibu-ibu berada di dalam rumah dan tidak ada meja terdekat yang bisa untuk dijangkau, itu bisa menggunakan bantal sebagai pelindung kepala, seperti itu. Kemudian juga ketika sudah keluar dari ruangan, ibu-ibu bisa segera berkumpul menjauhi bangunan-bangunan tinggi dan berkumpul di namanya titik kumpul yang biasanya itu ada di setiap bangunan-bangunan seperti itu, atau di lahan parkir yang tersedia. Kemudian ibu-ibu juga bisa menghindari barang-barang berbahaya yang terjatuh, misalnya atap yang jatuh, kaca yang pecah dan lain-lain. Setelah itu ketika berada dalam ruangan dan ibu-ibu tidak bisa membuka pintu, ibu-ibu bisa berusaha membuka ataupun melewati ventilasi yang jika ada. Kemudian biasanya di dalam ruangan juga ada yang dinamakan seperti bentuknya seperti kapak. Jadi ketika misalnya pintu-pintu yang tidak bisa terbuka, mungkin bisa menggunakan kapak itu, atau bisa menggunakan kapak itu untuk membuka ventilasi untuk jalan keluar. Baik ibu-ibu, kemudian mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Baik. Kemudian mungkin ketika berada di luar ruangan, ibu-ibu bisa berpegangan erat pada tiang seperti itu. Jika tidak ada tempat untuk berlindung seperti lahan terbuka seperti ini, bisa berpegangan pada tiang-tiang. Yang dipastikan kalau tiang-tiang itu tidak memiliki aliran listrik yang mungkin akan menyetrum ibu-ibu. Kemudian
Baik ibu-ibu, mungkin ketika ibu-ibu berada di dalam mobil, ketika terasa gempa atau terlihat kerumunan seperti orang-orang panik keluar dari bangunan ketika terjadi gempa, mungkin ibu-ibu bisa dihentikan dulu mobilnya sehingga tidak akan menyebabkan kecelakaan pada orang-orang yang panik atau berusaha keluar dari bangunan. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu terkait keselamatan ketika gempa bumi. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Hanifah. Mm-hmm. Di sini saya mau bertanya, misalnya nih ada kejadian gempa bumi gitu. Nah, itu kita bisa menghubungi ke pihak siapa yang mana gitu atau ke nomor siapa gitu? Baik, biasanya ketika terjadi bencana itu ada namanya nomor emergensi. Kalau emergensi sendiri itu biasanya namanya 112 ya. Iya, benar. Itu akan tersambung langsung ke melalui Badan Penanggulangan Bencana Pusat yang nanti akan dilanjutkan ke Badan Penanggulangan Bencana di daerah. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjutkan kepada Ibu Ketua BNPB. Baik, terima kasih ya Puskesmas. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat. Alhamdulillah. Nah, menindaklanjuti dari penjelasan dari Ibu Puskesmas tadi, saya ingin menjelaskan tentang apa itu gempa bumi ya. Yang tadi ibu-ibu sudah menjawab ya tentang gempa bumi itu yaitu pergeseran dari tanah yang bergerak. Nah, kemudian saya ingin memaparkan sedikit tentang gempa bumi. Nah, gempa bumi itu merupakan berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan. Ada tumbukan di antara lempeng bumi, yang mana hal ini dapat menyebabkan bumi menjadi bergerak atau seolah-olah tanah itu bergeser seperti itu. Nah, kemudian di tempat kita tinggal seperti Kepulauan Indonesia, Indonesia terletak pada pertemuan dari 3 lempeng, begitu ya ibu-ibu ya. 3 lempeng utama yaitu lempeng dari Australia, Eurasia, dan Pasifik. Nah, yang mana lempeng dari Eurasia dan Australia itu akan bertumbukan di lepas pantai barat Pulau Sumatera, kemudian lepas pantai selatan Pulau Jawa, dan lepas pantai selatan Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, lempeng tersebutlah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi pada daerah-daerah rawan. Nah, yang mana ada 25 daerah, yang mana daerah tersebut adalah daerah yang rawan terhadap gempa bumi. Nah, daerah tersebut adalah Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, kemudian ada Bandar Kawung, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, gempa bumi, proses terjadi gempa bumi itu ada 2 yaitu ya. Yang pertama gempa bumi secara tektonik dan secara vulkanis. Yang mana secara tektonik itu adanya pergerakan lempeng di bawah bumi, yaitu dari pertumbukan dari lempeng-lempeng 3 tadi ya ibu-ibu ya, yang mana Kepulauan Indonesia ada 3 lempeng tadi. Kemudian kalau yang kedua itu ada disebabkan karena vulkanis, kegiatan vulkanis, yaitu kegiatan erupsi yang ada pada Gunung Merapi sehingga menyebabkan lempeng itu bergerak karena adanya erupsi, yang mana lava dalam bumi itu sudah ingin keluar sehingga terjadinya pergerakan. Itulah yang menjadikan penyebab bumi itu menjadi berguncang dan bergetar seperti itu ya ibu. Nah, kemudian dari gempa bumi tersebut ada akibat yang akan ditimbulkan. Nah, contohnya itu akan hancurnya bangunan-bangunan seperti itu ya Bu ya. Akan adanya korban jiwa, kemudian ada kehilangan harta benda seperti itu ya Ibu ya. Nah, jadi tadi juga sudah dipaparkan oleh pihak Puskesmas bagaimana tindakan kita untuk menghadapi kondisi saat terjadinya bencana tersebut ketika kita berada di luar ruangan maupun berada di dalam ruangan tersebut ya ibu-ibu. Nah, poin pertamanya yaitu kita jangan panik seperti itu ya ibu-ibu. Dan tadi juga Ibu Hanifah ya sudah bertanya tentang nomor yang bisa dihubungi ketika terjadi bencana, yaitu kita bisa menghubungi. Jadi berdasarkan yang dipaparkan oleh Ketua Puskesmas tadi, nomor yang bisa dihubungi untuk kejadian bencana alam itu adalah nomor 112 ya ibu-ibu. Nah, jadi nanti ketika ada bencana alam bisa melapor langsung ke 112 agar bencana alam itu bisa kami lakukan bantuan secara darurat seperti itu ya ibu-ibu. Nah, saya ingin flashback lagi nih tentang bencana alam gempa bumi yang terjadi di
Sumatera Utara, yaitu di Aceh ya, yang mana pada saat itu terjadi pada bulan Desember 2004. Nah, yang mana terjadi bangunan-bangunan hancur, kemudian memakan korban jiwa ya, sebanyak 250.000 jiwa yang meninggal. Nah, dari hal ini maka kedatangan kami di sini adalah untuk memberi edukasi kepada ibu-ibu agar kita bisa mempersiapkan diri ketika bencana itu datang, gitu ya Ibu. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Apakah ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya rasa ibu-ibu sudah paham ya Bu tentang bagaimana cara untuk kita saat terjadi bencana dan nomor berapa yang sudah dihubungi, yang akan dihubungi, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ada penyampaian materi dari Ibu BNPB dan juga Puskesmas ya Bu terkait tentang penanganan saat gempa dan juga apa yang dilakukan gitu. Nah, jadi semoga penyampaian materi yang disampaikan oleh pihak BNPB dan pihak Puskesmas itu dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan saat terjadi gempa ya Bu ya. Kalau begitu, apakah ada lagi ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak ada ya? Tidak, Kalau begitu kita tutup saja acaranya dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Di sini saya Dinda. Kalau desa Gobah telah terjadi gempa dan terkena longsor pada jam 7 pagi tadi. Mohon bantuan segera. Gerak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, terima kasih sudah hadir pada kesempatan ini. Tadi saya mendapatkan telepon bahwasannya pada desa Siak Kecil terdapat bencana alam yang mana kita diberikan tugas untuk melaksanakan evakuasi di daerah tersebut. Nah, di sini sudah ada tim medis, kemudian tim BNPB, evakuasi dan RHA. Nah, yang mana saya yakin kalian sudah tahu sendiri apa tugas kalian. Jadi untuk itu kita harus bergerak ke sana secepat mungkin. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak. Tim, ada korban tim. Tandu. Senja jadi sendu, Bawa ke tasnya segera ya. awan pun menghabu. Tim evakuasi. Kepergianmu Tolong evakuasi. menyisakan duka dalam Tim evakuasi. hidupku. Ku meminta rindu, menyesali waktu, mengapa dahulu Tim evakuasi bisa membawa korban ke posko. ucapkan aku mencintaimu sejuta kali sehari. Ibunya bisa gerak. Lakinya. Walau masih bisa senyum
namun tak selepas dulu. Kini aku kesepian, kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan, dan aku kini sendirian menatap dirimu hanya bayangan. Tak ada yang lebih pedih daripada kehilangan dirimu. Cintaku tak mungkin beralih, sampai mati hanya cinta padamu. Saat ini saya sedang berada di lokasi gempa Yaitu kecil yang mana gempa terjadi pada jam 7 pagi tadi dengan kekuatan 6,5 SK. Gempa juga dirasakan di daerah sekitar Siak dulu yang mana Ujung Batu, Siak Besar dan juga Pangandaran. Warga langsung menyelamatkan diri dan mencari tempat yang aman agar tidak kelumpuhan bangunan. Terkait dengan korban, belum ada informasi tentang korban karena tim SAR masih berusaha untuk mengevakuasi masyarakat yang terkena gempa. Akan tetapi kerugian yang dialami oleh warga mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini bantuan dari pemerintah daerah telah digerakkan dan untuk sementara waktu warga yang terkena dampak dari gempa tinggal di tenda pengungsian. Mungkin sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Dinda menyampaikan dari lokasi kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Perawat Pasti Komodani. Saya sebagai petugas sebagai penanganan bencana pada hari ini. Jadi tugas saya di sini untuk menyampaikan bagaimana kabar Ibu. Kalau boleh tahu Ibu, siapa namanya Ibu? Ibu Hanifah. Jadi Ibu Hanifah tadi ada kabar Ibu bahwa Ibu Hanifah juga terkena bencana ya, Ibu Hanifah teman-teman Ibu Jatim. Jadi sebelumnya bagaimana kabar Ibu Jatim dan Ibu Hanifah? Oh iya Bu. Ibu Jatim gimana? Saya masih trauma gitu karena ada yang meninggal. Jadi di sini saya akan melakukan bagaimana sih dari perasaan Ibu sama Ibu Datin sama Ibu Hanifah, apakah itu masalah mental. Jadi di sini saya akan melakukan pengkajian bagaimana untuk menenangkan pikiran Ibu Datin sama Ibu Hanifah gitu. Apakah Ibu Hanifah sama Ibu Datin mau konsultasi atau melakukan tukar pikiran gitu, mau nggak ya? Ibu Hanifah dulu lah. Bagaimana perasaannya setelah mengalami bencana yang sangat berat? Apakah ada yang mengalami depresi atau mengalami masalah mental tentang terjadi bencana? Karena diputar itu saya takut itu shock gitu kan, tiba-tiba ada bergetar gitu lah, karena itu saya lagi di rumah juga kan. Terus
rumah saya itu hancur semua tubuh gitu. Jadi saya kehilangan harta juga kan gitu. Itu karena saya ada yang meninggal juga kena Oh, ada yang meninggal juga. Terus saya juga kena luka ini, kena batu itu di kepala saya. Oh, berarti anaknya, suaminya gimana? Suaminya selamat. Suami saya udah meninggal. Oke, udah meninggal sebelum terjadi bencana ya? Oke, Bu Datin bagaimana Bu Datin perasaannya? Apakah mengalami Seperti yang saya bilang tadi, saya merasakan trauma karena yang ada yang meninggal kan, dan tempat saya tolong siapa yang meninggal? teman saya. Jadi satu rumah dan Oke, kalau gitu jadi Ibu Hanifah apalagi ada keluarganya yang mengalami musibah atau yang meninggal dunia. Saya berarti sama Pak jangan terlalu bersedih, jangan terlalu larut dari kejadian tersebut. Pak tetap selalu bersyukur bahwa semua kejadian itu pasti akan terjadi di kehidupan kita gitu. Dan semua orang yang hidup atau orang yang bernyawa pasti akan mengalami dan mungkin dengan keluarga yang meninggal itu. Jadi nggak usah terlalu berlarut, nggak usah terlalu bersedih tentang kehilangan Hanifah dan Bu Datin. Tetap bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan. Jadi tetap bersyukur itu. Oke, kalau gitu Hanifah bagaimana untuk diskusi mengenai pikiran Bu Datin sama Bu Hanifah, bagaimana perasaannya Bu Hanifah? Saya merasa lebih lega Mana bisa Jadi segitu ya perbincangan kita pada hari ini. Mungkin Bu Hanifah tetap selalu bersyukur atau tetap berdoa kepada Allah untuk diberikan jalan yang lebih bagus untuk menjalani kehidupan tersebut gitu. Jadi kalau begitu saya pamit dulu, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Cintaku tak mungkin beralih sampai mati, hanya cinta padamu. Walau masih bisa senyum, namun tak selepas dulu. Kini aku kesepian, kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan. Dan aku kini